Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma afdhalus salati wa atammus salam ala asyrafil khalqihi ajma'in. Habibina wa habibi ilahil alamin Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Wa ala alihi tayyibin tahirin al-madlumin al-ma'sumin bihim natawalla wa min a'daihim natabarra'u ila Allah ta'ala thumma ridha wa ridwan ala ashabihi al-mayamin al-muntajabin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kulli waliyyika al-hujjati ibn al-Hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi fi hadhihi as-sa'ati wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafizan wa qa'idan wa nasira wa dalilan wa 'aina hatta tuskinahu ardaka taw'a wa tumatti'ahu fiha tawila bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamu alayka ya Aba Abdillah wa 'alal arwahi allati hallat bi fina'ik. Alaika minni salamullahi abada ma bakitu wa bakiyal lailu wan nahar wala ja'alahu Allahu akhiral ahdi minni liziyaratikum. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Ikhwan dan akhwat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan taufik, hidayah serta inayahnya. Izinkanlah untuk pertama kali sebelum kita memasuki pembahasan, saya ucapkan a'zamallahu ujurana wa ujurakum bimusabina bi syahadatil al-Imam Husain ibn Ali alaihi afdhalus salati wassalam, kepada segenap para pecinta Ahlul Bait alaihi afdhalus salati wassalam. Rasa duka yang memenuhi sekarang ini di hati dan pikiran kita, tentunya kita dalam rangka untuk menyelaraskan apa yang dirasakan oleh sahibul asri waz zaman al-Imamul Mahdi ajallallahu taala farajahu syarif, di mana beliau adalah sosok yang paling berduka di hari Asyura seperti sekarang ini. Kita sebagai pecintanya, sebagai umat daripada al-Imamul Mahdi ajallallahu taala farajahu syarif, berusaha agar supaya al-Imamul Mahdi tidak menangis sendirian, ikhwan dan akhwat sekalian, bahwa al-Imamul Mahdi tidak bersedih sendirian. Kita katakan kepada sahibul asri wal zaman bahwa kita bersama beliau dalam rangka untuk memperingati kesyahidan datuk mulia beliau al-Imam Husain ibn Ali. Hanya saja tentunya beliau bukan hanya bersedih karena hari ini adalah hari kesyahidan para leluhurnya yang mulia, tapi ada kesedihan yang lain yang dihadapi oleh al-Imamul Mahdi, yaitu betapa banyak orang-orang yang mengaku sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui apa hari ini. Itu juga tidak kalah menyedihkannya buat sahibul asri wal zaman. Sehingga tugas kita sebagai para pengikut dan pecinta al-Imamul Mahdi ajallallahu taala farajahu syarif, selain menghidupkan apa yang telah menjadi
sunnatul a'immah, kebiasaan baik dari para imam-imam maksum kita, kita juga harus berusaha untuk memberitahukan bahwa budaya Asyura terkait dengan kesedihan dan duka keluarga suci Rasulullah SAW kepada orang-orang terdekat kita, entah itu kerabat kita, entah itu teman-teman kita, atau kepada tetangga-tetangga dan apapun yang kita mampu, entah melalui lisan kita atau melalui media-media sosial yang selama ini Anda miliki. Itu semua taklif kita, ikhwan dan akhwat sekalian. Hanya saja ada beberapa hal yang harus kita luruskan terkait dengan isu-isu yang merebak di luar sana. Kita dalam rangka untuk selain memperingati kesyahidan Al-Imam Husain ibn Ali, selain itu juga kita juga dalam rangka untuk meningkatkan ma'rifat kita terkait dengan peristiwa Asyura dan tragedi Karbala. Plus kita juga wajib untuk mengetahui apa jawaban-jawaban yang bisa kita berikan kepada saudara-saudara kita yang belum memahami dengan baik apa dan bagaimana peristiwa Asyura. Muncul banyak problem-problem di luar sana ketika dikatakan bahwa para pengikut Ahlul Bait alaihim afdhalus salati wassalam, para Syiah, mereka selalu berusaha untuk memperingati Asyura dalam rangka mengungkit sejarah kelam masa lalu. Apa faedahnya untuk mengungkit-ungkit sejarah yang telah berlalu? Ini salah satu problem yang mereka munculkan, dan kita sebagai pengikut Al-Imam Husain ibn Ali wajib untuk mengetahui jawabannya, agar supaya saudara-saudara kita yang di luar sana pun bisa memahami apa dan bagaimana alasan kita terkait pelaksanaan acara-acara semacam ini. Ada beberapa poin yang untuk menjawab pertanyaan ini. Pertanyaan yang mengatakan bahwa orang Syiah selalu mengungkit-ungkit sejarah kelam masa lalu yang itu tidak ada gunanya. Untuk menjawab pertanyaan ini, ada beberapa poin. Yang poin pertama yang harus kita perhatikan, bahwa kita sendiri harus yakinkan pada diri kita sendiri bahwa acara-acara semacam ini bukan hanya sekedar kita merintih dan berduka saja. Al-Imam Husain ibn Ali, kalau kita kembalikan kepada apa yang disinggung oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim, bahwa Al-Imamul Husain karena beliau mati syahid, maka orang yang mati syahid itu bukan mati di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kalian beranggapan bahwa orang yang mati di jalan Allah adalah mati, bal ahya, tapi mereka itu bahkan hidup. Di mata siapa hidup? Inda rabbihim, di sisi Tuhannya. Menurut kacamata Allah, orang seperti Al-Imam Husain ibn Ali yang syahid di Karbala itu hidup. Itu menurut kacamata ilahi, dan mendapat rezeki. Rezekinya bisa berupa apa? Memberi syafaat kepada yang lainnya. Ini bukti bahwa Al-Imamul Husain beserta para keluarganya, beserta para sahabat-sahabat setia beliau, mereka semuanya hidup. Mereka masih sempurna, dan bukan hanya sempurna, tapi mampu menyempurnakan yang lainnya, karena dikasih rezeki oleh Allah berupa bisa memberikan manfaat.
bisa memberi syafaat, bisa memberikan pertolongan. Ya. Sehingga Al-Imamul Husain bukan hanya masih hidup, tapi juga masih bisa menghidupkan orang lain. Ya. Tentu yang dihidupkan bukan fisiknya. Al-Imamul Husain beliau hidup dan menghidupkan, dan kehidupannya bukan berupa fisik. Hanya orang-orang yang mempunyai mata materialistik saja yang mengatakan bahwa ini tidak mungkin, mustahil. Esensi manusia bukan pada fisiknya, tapi dilihat dari sisi rohnya, karena itu berhubungan dengan esensi dasar manusia. Kita kembali kepada apa yang disampaikan oleh Allah, bahwa ketika antum semuanya orang-orang yang beriman diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirasulihi idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, ya. Ini perintah Allah. Istajibu. Terimalah, ya. Sambut ketika Allah dan Rasulnya menyerukan kalian untuk apa? Lima yuhyikum. Ketika menyerukan sesuatu yang bisa menghidupkan. Dan nanti akan kita sebutkan bahwa betapa banyak riwayat-riwayat hadis dari Rasulullah, baik yang ada dalam kitab Ahlus Sunnah maupun dalam kitab-kitab Syiah, yang menyerukan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak umatnya agar supaya menolong Al Husain di Karbala, walaupun resikonya adalah mati bersama Imam Al Husain. Ini seruan agar supaya kita selalu menghidupkan peristiwa Asyura ini dalam rangka untuk mewarisi semangat Al-Imam Husain, yang itu otomatis akan menghidupkan fitrah dan ruh kita. Jadi jawaban yang pertama, bahwa kita dalam rangka untuk memperbaiki kehidupan, tajdidul hayat. Mengadakan acara semacam ini dalam rangka untuk memperbaharui kehidupan. Sama seperti HP ini, kalau sudah mau dekat kematian harus dicas lagi. Makanya setahun sekali minimal kita selalu dicas dengan peringatan-peringatan seperti ini, minimal. Yang kedua, siapa bilang bahwa mengungkit sejarah masa lalu, khususnya sejarah-sejarah yang kelam, adalah berarti mengungkit-ungkit hal yang sudah lama yang tidak ada faedahnya. Kalau memang logika semacam ini, pertanyaan semacam ini bisa dibenarkan, maka ketahuilah, pertama kali yang mengajarkan kita para pengikut Rasulullah SAW untuk mengungkit-ungkit dan mengingat sejarah masa lalu adalah Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran menjelaskan tentang sejarah masa lalu yang sebagian kelam. Antum melihat bagaimana sejarah Nabiullah Ibrahim yang dibakar oleh api Namrud. Sejarah pengkhianatan umat-umat terdahulu kepada nabi-nabi Allah. Itu semuanya sejarah kelam yang semuanya ada di dalam Al-Quranul Karim. Di saat kita diperintahkan untuk berpegangan kepada Al-Quran, berarti Al-Quran yang mengajarkan kita untuk mengungkit sejarah masa lalu yang kelam. Apa ada orang yang menyalahkan kita ketika kita berpegangan sama Al-Quran? Tidak mungkin, ya. Karena Allah jelas-jelas di dalam Al-Quran terkait masalah penyebutan sejarah
Allah berfirman, wa kadzalika naqussu 'alaika min anba'i ma qad sabaq. Ya, antum lihat nanti dalam surat Thaha. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa sedemikian itulah telah kami kisahkan kepada engkau wahai Muhammad min anba'i ma qad sabaq, dari berita-berita yang telah lalu, sejarah masa lalu. Sehingga dari sejarah masa lalu ini, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, waqsusil qasas, kisahkan sejarah-sejarah, kisah-kisah yang ada, la'allahum yatafakkarun, agar mereka yang mendengarkan kisah-kisah ini bisa berpikir. Jadi fungsi sejarah yang ada, yang dicantumkan di dalam Al-Quran, agar supaya kita berpikir. Siapapun sejarahnya, sejarah apapun. Makanya walaupun orang tidak mengenal Islam sekalipun, mereka selalu belajar sejarah, karena sejarah ini penting. Apalagi kalau sejarah itu sejarah yang berhubungan dengan wahyu. Wahyu dari Adam alaihissalam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya peristiwa apapun yang ada dalam Al-Quran, seperti yang disebutkan di dalam ayat laqad kana fi qisasihim ibratun liulil albab, bahwa kisah-kisah yang ada pada Al-Quranul Karim, walaupun ayat ini berhubungan dengan Yusuf dan saudara-saudaranya, tapi kisah secara umum dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya menjadi ibrah, pelajaran. Buat siapa yang bisa mengambil pelajaran? Liulil albab, buat orang-orang yang menggunakan akalnya. Hanya orang yang mengaku sebagai umat Muhammad tapi tidak menggunakan akalnya saja yang tidak mau belajar sejarah dengan baik. Sementara kita ingin mempelajari dan berpegangan kepada Al-Quran dan Al-Itrah dalam rangka agar supaya kita bisa mengambil pelajaran. Begitu juga terkait dengan sejarah Al-Imam Husain ibn Ali. Ya. Jadi poin yang kedua, kita bukan hanya sekedar seperti yang mereka sangkakan bahwa kita hanya mengungkit-ungkit luka lama, tapi kita ingin mempelajari apa dan bagaimana sejarah Al-Imam Husain yang itu berhubungan dengan ajaran datuknya Rasulullah SAW, agar supaya kita bisa mengambil banyak pelajaran di situ. Dan ini perintah Al-Quran. Alasan yang ketiga, kita mengikuti sunnah baginda Rasulullah SAW. Tidak ada satupun orang Islam yang tidak mungkin melarang agar supaya berpegangan kepada sunnah Rasulullah. Mau ahlu sunnah, mau syiah, mau wahabi, atau apapun, pasti mereka mengajak kepada mengikuti sunnah Rasulullah. Kita buktikan bahwa Rasulullah SAW telah mencontohkan kepada kita, bahkan di dalam redaksi-redaksi hadis yang lain, memerintahkan kita agar supaya kita bersama beliaunya dalam kesedihan. Ini antum bisa dapati dalam kitab-kitab hadis ikhwan kita ahlu sunnah, apalagi dalam mazhab ahlul bait. Tentunya kita tidak dalam rangka untuk mendetailkan satu persatu, tapi bisa dilihat bahwa bagaimana hadis-hadis yang disebutkan dalam kitab Imam Musnad Ibn Hanbal, hadis kitab Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal. Al-Hakim An-Naisaburi dalam Mustadrak ala Sahihain pun menyebutkan
hadis-hadis dari Rasulullah. Para ulama-ulama Ahlussunnah seperti Ibnu Hajar dalam kitab Usudul Ghabah atau Tahdhibut Tahdhib dan kitab-kitab yang lainnya menjelaskan bagaimana Rasulullah SAW beliau menangis ketika mendapatkan tanah Karbala dari Jibril. Yang itu semuanya ada dalam kitab sejarah dan kitab-kitab hadis Ahlussunnah wal Jamaah. Apa tangisan Rasul ketika melihat tanah semacam ini? Tidak boleh kita tiru. Sunnatus sahabah pun semacam itu, ketika Ibnu Abbas juga turut menangis ketika melihat Rasulullah menangis. Al-Imam Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dalam kitab Usudul Ghabah, ini saya bacakan riwayatnya, salah satu contohnya. Ketika Imam Ali sampai di tempat yang disebut dengan Karbala, kemudian ada keanehan-keanehan di situ, intinya semacam itu, sampai ketika beliau sampai pulang kembali ke Madinah, diceritakan pengalamannya, perjalanannya ke daerah Kufah kepada Rasulullah SAW. Mendengar cerita Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib saat itu, kemudian Rasulullah SAW menangis dan beliau bersabda. Ya, ini yang ada dalam kitab Usudul Ghabah Ibnu Hajar. Inna ibni hadza, sesungguhnya putraku ini, yuktalu, dia akan dibunuh, bi ardin min ardil Iraq, dari satu tempat di wilayah Irak. Faman adrakahu, barang siapa yang mendapatinya, mendapati kejadian itu, fal yansurhu, maka hendaknya dia menolongnya, menolong putraku ini. Fakutila ma'al Husain, walaupun dia akan terbunuh bersama Al Husain. Ini perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar menolong Al Imam Husain. Kita yang ditakdirkan oleh Allah setelah 1300 sekian tahun pasca peristiwa Asyura, apa yang bisa kita lakukan? Menolong Al Husain. Al Husain sudah syahid. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana menghidupkan syiar-syiar Al-Imam Al-Husain. Jangan sampai apa yang diperintahkan oleh Rasul ini tidak sampai kepada umat-umat yang sekarang ini hidup di zaman setelah 1400 tahun peristiwa itu. Umat Muhammad melupakan apa yang pernah terjadi di masa lalu. Terus apakah ketika kita dalam rangka untuk mewujudkan syiarnya Rasulullah SAW, yang kita tahu perintahnya Rasulullah SAW, fal yansurhu, hendaknya menolong dia, yaitu Al Husain, kita yakin bahwa Rasulullah, apa yang disampaikan itu bukan hanya kecintaan seorang kakek kepada cucunya. Itu terlalu meremehkan dan melecehkan Rasulullah. Sementara dalam surat An-Najm dikatakan wa mayantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apapun yang disampaikan Rasulullah itu bukan dari hawa nafsunya, tapi dari wahyu yang diwahyukan. Sehingga ketika falyansurhu, hendaknya orang tadi menolong Al Husain walaupun dia akan terbunuh bersama Al Imamul Husain. Maka ini perintah atas dasar wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ikhwan dan akhwat sekalian,
Ya, makasih. Ketika kita yakini bahwa perintah Rasulullah untuk membantu Al-Imam Al-Husain ibn Ali itu adalah berdasarkan wahyu dari Allah sesuai dengan surat An-Najm tadi itu, maka dari sinilah apapun yang dilakukan, apapun yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah menjadi contoh buat kita. Sehingga dalam ayat lain dikatakan wa fi rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Rasulullah terdapat suri toladan yang baik. Termasuk masalah nangisnya Rasulullah ketika mengingat apa yang akan terjadi dan menimpa Al-Husain ibn Ali nanti di Karbala beberapa tahun yang akan datang sepeninggal beliau. Apakah tangisan Rasul, tangisan kita meniru baginda Rasulullah itu dianggap sebagai mengungkit sejarah kelam yang tidak ada dasarnya? Sementara kita yakini apapun yang dilakukan Rasulullah SAW, terkhusus yang berkaitan dengan sejarah, di mana sejarah ini sangat berhubungan dengan kelanjutan Islam Muhammadi sampai nanti kemunculan cucu Rasulullah yang bernama Al-Imamul Mahdi ajallallahu ta'ala farajahu syarif, ini sangat berpengaruh. Terus kita tidak boleh melakukan itu? Apalagi jelas-jelas ada perintah dari Rasulullah SAW. Sementara ayat Al-Quran menjelaskan ma atakumur rasul fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul ambillah, dan apa yang dilarang oleh Rasul jauhilah. Ini jelas. Makanya bukan sembarangan ini. Ditambah lagi kalau kita hubungkan dengan ayat qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kalian, katakan wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Termasuk ketika Rasulullah mengenang kesyahidan Al-Imam Husain ibn Ali. Jadi semuanya ada dasarnya, kembali mencontoh apa yang disampaikan dan ditekankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, untuk menjawab hal tersebut adalah kita di dalam Al-Quran jelas diperintahkan untuk menentukan bahwa kita ini pengikut hak ataupun batil. Karena Allah Subhanahu wa taala telah banyak menyinggung di dalam Al-Qur'anul Karim, Rasulullah dalam banyak hadis-hadisnya, agar supaya kita dengan ikhtiar kita ini mau ikut hak atau mau ikut batil, mau jadi orang yang beriman ataupun orang kafir, itu pilihan ikhwan dan akhwat sekalian. Makanya Allah Subhanahu wa taala dari awal Allah sudah menjelaskan bahwa menentukan hak dan batil itu adalah kehendak Allah, tapi juga tergantung ikhtiar kita semuanya. Sehingga dalam ayat Al-Quran disebutkan dalam Al-Anfal ayat 8, liyahiqqal haqqa wa yubtilul batil, bahwa Allah Subhanahu wa taala membenarkan yang benar dan membatilkan yang batil, walau karihal mujrimun, walaupun orang-orang yang durjana tidak menghendaki itu. Bukankah ikhwan kita Ahlussunnah pun sering membaca doa Allahumma arinil haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Itu selalu dibaca. Ya Allah, berikan
tunjukkan kepadaku yang hak sebagai hak, dan kasih rezeki aku untuk mengikuti yang hak, dan berikan petunjuk kepadaku kebatilan yang betul-betul batil, nampak batil betul. Warzukna istinabah, dan berikan rezeki pada diriku untuk menjauhinya. Banyak riwayat, banyak hadis, banyak ayat-ayat yang menjelaskan baik secara langsung ataupun tidak langsung bahwa Al-Husain ibn Ali pada posisi benar, dan Yazid sebagaimana yang disebutkan dalam banyak riwayat-riwayat Ahlus Sunnah pun dia adalah orang yang terlaknat. Ya. Nanti akan kita singgung riwayat tentang celaan terhadap Yazid ibn Muawiyah. Ya. Intinya bahwa itu bagian dari kenapa kita memperingati acara semacam ini. Dan yang terakhir, alasan yang kelima, bahwa kenapa kita memperingati acara semacam ini. Setiap tahun yang mereka tuduhkan hanya mengungkit luka lama saja, ketahuilah bahwa Al-Husain adalah seorang yang ditunjuk oleh Allah melalui lisan suci Rasulullah SAW untuk diikuti setelah wafatnya Rasulullah SAW, sehingga mengenal dan usaha untuk mewarisi apapun yang ada pada diri Al-Imam Husain ibn Ali, termasuk semangat Al-Imam Al-Husain, adalah satu hal yang niscaya, apalagi buat para pengikut Ahlul Bait khususnya yang meyakini bahwa Al-Imamul Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu syarif telah lahir dan bisa sewaktu-waktu akan dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari semangat Al-Imamul Husain inilah yang bisa menghantarkan kita dalam proses penantian Al-Imamul Mahdi yang diyakini oleh semua agama-agama dan keyakinan-keyakinan yang ada di dunia, mau muslim, mau non-muslim, mau sunnah maupun syiah, semuanya meyakini Al-Imamul Mahdi. Ya. Apalagi kita yang dari awal sudah konsep mahdiismenya jelas. Makanya antum lihat di dalam penggalan doa nutbah, dalam satu penggalan doa nutbah ya, yang ditekankan dibaca pada hari Jumat pagi ya, itu di situ dikatakan bahwa ada satu penggalnya, ainat talibu bidamil maktuli bi Karbala. Kita serukan kepada Imam Mahdi bahwa ainat talib, mana orang yang akan menuntut balas darah para syuhada yang di Karbala. Karena yang akan menuntut balas para syuhada, darah para syuhada Karbala adalah Al-Imam Al-Mahdi ajallallahu ta'ala farajahu syarif, yang akan menghancurkan kelompok Sofyani nanti. Kelompok Sofyani adalah orang-orang yang baik secara biologis maupun secara ideologis kembali ke para penguasa Bani Umayyah. Nanti di akhir zaman akan muncul dan Imam Mahdi yang akan menghancurkan mereka, sebagaimana dulu mereka menghancurkan leluhurnya Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar. Alhasil, intinya ikhwan dan akhwat sekalian, kalau membuka sejarah masa lalu yang kelam itu dianggap sebagai hal yang buruk, maka ketahuilah Al-Quran yang mengajari kita buruk. Kalau membuka sejarah masa lalu dianggap buruk, maka Al-Quran mengajarkan kita keburukan. Berani mereka mengatakan Al-Quran buruk? Mustahil mereka berani. Ya. Jika mengambil sejarah
ambil pelajaran sejarah itu adalah dosa, maka yang mengajarkan kita melakukan dosa ini adalah Al-Quranul Karim. Tadi ayat sudah mengatakan bahwa sejarah itu ibrah liulil albab, pelajaran buat orang yang punya akal. Dari sini bisa difahami bahwa kita memperingati acara-acara semacam ini bukan hanya sekedar melakukan romantisme sejarah, mengingat dan menggali lagi masa lalu yang kelam. Tidak sesederhana itu. Ada falsafahnya, ada tujuannya yang jelas. Mereka juga akan mengatakan, oke, kita pun sama seperti kalian mengenang Al-Imam Al-Husain, tapi kenapa harus ada laknatan? Kenapa orang-orang Syiah ketika mengadakan peristiwa Asyura, mengenang tragedi Karbala, kenapa harus dibarengi dengan laknatan? Kenapa tidak cukup mengenang Imam Husain saja selesai? Kita kenang sejarahnya, nangis tidak apa-apa, tapi jangan melaknat. Karena melaknat itu buruk. Antum sebagai para pengikut Al-Imam Husain bin Ali wajib bisa menjawab ini, ikhwan dan akhwat sekalian. Ya. Kita katakan, yang pertama, kalaupun pelaknatan itu mutlak buruk, maka ketahuilah yang mengajari kita melaknat adalah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah yang mengajari kita laknatan. Kita contohkan, ya, bahwa Al-Qur'anul Karim mengajarkan kita melaknat orang. Dalam surat Al-Ahzab disebutkan, innal ladzina yu'dzunallaha wa rusulahu la'anahumullah. Sesungguhnya orang-orang yang mengganggu Allah dan Rasulnya, maka apa? La'anahumullah. Allah akan melaknat mereka fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Wa'addalahum adaban muhina, dan Allah akan mengazabnya, menyiksanya dengan siksaan yang menghinakan. Ini yang disebutkan dalam Al-Ahzab. Di mana di sini hanya Allah dan Rasulnya yang diganggu, terus hubungannya dengan yang melaknat itu Allah. Lah kalian kan bukan Allah, kenapa ikut melaknat? Jawabannya bisa lebih detail lagi ketika kita lihat apa yang disinggung oleh Allah dalam surat Al-Baqarah 159. Saya akan bacakan. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami Allah turunkan dari al-bayyinat, kejelasan, ya, wal huda, dan petunjuk, mim ba'di ma bayyannahu, setelah kami jelaskan semuanya, linnasi fil kitab, ya, telah kita jelaskan semuanya bagi segenap manusia yang ada di dalam Alkitab. Ulaika, mereka itu orang-orang yang menyembunyikan petunjuk dan bayinat tadi ini, ya, kejelasan tadi itu, yal'anuhumullah, dia akan dilaknat oleh Allah, wa yal'anuhumul la'inun, dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknatnya. Apakah hanya Allah saja di sini yang melaknatnya? Tidak. Wa yal'anuhumul la'inun, dan akan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat.
Karena mereka mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Bukti bahwa yang berhak melaknat bukan Allah saja. Ada beberapa orang-orang yang memang diizinkan kita untuk melaknat. Jadi laknatan itu bukan salah. Laknatan itu buruk ketika sasarannya tidak tepat. Naudzubillah kita melaknat sahabat-sahabat Rasulullah yang baik-baik. Kita melaknat nabi-nabi Allah. Kita melaknat wali-wali Allah. Itu laknatan yang buruk. Tapi ketika laknatan itu ditujukan kepada orang seperti Fir'aun, seperti Namrud, seperti orang-orang yang dolim, maka laknatan semacam ini hal yang baik, karena itu yang juga diajarkan dalam Al-Quranul Karim. Jadi kita mengikuti Al-Quran. Yang kedua, apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis, walaupun di dalam kitab-kitab ahlu sunnah pun disebutkan bahwa bagaimana Rasulullah SAW juga melakukan perlaknatan dan ada orang-orang yang berpotensi untuk dilaknat. Ini bukti bahwa Rasulullah memberikan peluang untuk pelaknatan. Saya akan melihatkan di sini. Dalam kitab As-Sawa'iqul Muhriqah karya Ibnu Hajar disebutkan, man sabba ahla baiti, barang siapa yang mencela ahlul baitku, kata Rasulullah, fa innama yartad anillah, maka sesungguhnya dia telah irtadda, murtad dari Allah Subhanahu wa taala, wa anil Islam, dan telah keluar dari Islam. Ditambahkan lagi, khamsatun la'antuhum, ada 5 kelompok yang aku melaknat mereka. Ini di Sawa'iqul Muhriqah, kitab karya ulama Ahlussunnah yang bernama Ibnu Hajar. Ada 5 yang aku melaknat mereka. Apakah aku yang melaknat? Tidak. Wa kullu nabiyyin mujab, setiap nabi pun akan melakukan pelaknatan. Apa saja? Az-zaid fi kitabillah, menambah-nambahi kitabnya Allah. Wal mukadzib fi syariatillah, yang dia itu berbohong atas nama syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Wal mustahil maharim Allah, yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Wal mustahil min itrati, ini yang digarisbawahi adalah wal mustahil min itrati ma harramallah, dan orang yang menghalalkan darah keturunanku, kata Rasulullah, ma harramallah, padahal itu sudah diharamkan oleh Allah. Kita lihat Yazid, kita lihat Ubaidillah bin Ziyad, kita lihat Syamir bin Diljawsar. Apakah dia tidak termasuk yang disebutkan oleh baginda Rasulullah, yang disebutkan dalam kitab As-Sawa'iqul Muhriqah karya Ibnu Hajar, yang layak untuk dilaknat? Sangat layak untuk dilaknat, karena dia telah menghalalkan darahnya cucu Rasulullah SAW yang disebutkan Husainun minni wa ana min Husain. Hadis yang muttafaq alaih, disepakati oleh semua kelompok kaum muslimin, bahwa Husain dariku dan aku dari Husain. Jadi pelaknatan juga dipersilahkan oleh Rasulullah, tapi jangan salah. Makanya disebutkan satu persatu siapa yang layak untuk dilaknat dan siapa yang layak untuk didoakan, dipuji, dan seterusnya. Ya. Alhasil, yang selanjutnya, melakukan pelaknatan itu dalam rangka untuk bahwa kita menjalankan hakikat pembelaan terhadap agama.
Ya. Kita melakukan pelaknatan dalam rangka untuk membela agama kita. Karena kita lihat di dalam ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sering disebut sebagai Islam Muhammadi, Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Al-Imam Husain ibn Ali dalam rangka untuk menjaga amanat agama Muhammad yang kemudian dipegang amanat tersebut untuk diperjuangkan, sehingga Imam Husain ibn Ali beliau dengan tegas mengatakan, in kana dinu Muhammadin lam yastaqim illa biqatli fayasuyufu khudili. Jika agama Muhammad, ingat agama Muhammad, tidak akan bisa berjalan lurus tanpa terbunuhnya diriku, maka pedang-pedang bunuhlah. Bukti bahwa Al-Imam Husain dalam rangka siap menjadi korban untuk membela agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan Al-Imam Husain ibn Ali yang merupakan sosok manusia sempurna, pewaris Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hatta orang seperti Abul Fadl Abbas yang tidak masuk jajaran 14 maksum, para sahabat-sahabat Al-Imam Husain ibn Ali, para keluarga-keluarga Al-Imam Husain ibn Ali yang bersama Al-Imam Husain jumlahnya 72 orang itu, mereka semuanya mengatakan hal yang sama. Mereka ingin membela agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di pundak Al-Imam Husain ibn Ali, sehingga Abul Fadl Abbas beliau menjelaskan, inni uhami abadan andini, bahwa sesungguhnya aku, Abul Fadl Abbas mengatakan semacam itu, uhami, aku akan mengayomi, aku akan membela, abadan, untuk seterusnya. Apa yang dibela? Andini, dari agamaku, agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Agamanya adalah agama Muhammad, dan sehingga orang-orang seperti mereka ini, kita lihat dalam sejarah bagaimana mereka siap untuk mengorbankan jiwa raganya dalam rangka untuk membela Al-Husain, dan Al-Husain membela agama Rasulullah SAW. Seorang anak kecil, remaja, Qasim ibn Hasan, Qasim putranya Imam Hasan, ponakannya Al-Imam Husain ibn Ali, ketika ditanya oleh Al-Imam Husain, wahai Qasim, kalau engkau nanti mati bagaimana? Apa jawaban Qasim yang waktu itu sangat-sangat remaja? Dikatakan bahwa aku melihat kematian wahai pamanku ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Ini anak kecil yang masih suka main kalau orang-orang biasa, tapi bagaimana didikan Ahlul Bait alaihim afdhalus sholati wassalam, sehingga mental dan pikirannya sudah seperti orang dewasa, bahkan mengalahkan kebanyakan orang dewasa. Sehingga anak sekecil Qasim ibn Hasan bisa mewakili semacam itu, apalagi kalau kita lihat Abdullah ibn Ja'far, putra Sayyidah Zainab. Ketika malam Asyura, Al-Imam Husain ibn Ali menyampaikan khutbahnya dan mempersilahkan siapa yang mau pergi, fadhol, silahkan.
Karena mereka semuanya menghendaki diriku, bukan kalian. Gunakan kegelapan malam untuk lari. Karena mereka kalau sudah dapat diriku, kalian akan bebas. Seorang Abdullah ibn Ja'far yang begitu setianya kepada Al-Imam Husain ibn Ali, beliau katakan, kalau saya pergi meninggalkanmu, terus nanti ketika aku akan mati dan bertemu dengan Allah di akhirat, apa yang akan aku sampaikan ke Allah? Alasan apa lagi? Tidak mungkin aku akan meninggalkanmu, wahai Aba Abdillah. Walaupun aku dibunuh, dicincang-cincang, dagingku kemudian dibakar, dihidupkan lagi, dihidupkan lagi sampai 70 kali, badanku juga diinjak-injak onta, aku tidak mungkin akan meninggalkan dirimu. Ini Abdullah bin Ja'far, putra Sayyidah Zainab. Hal yang serupa sama. Kalau mungkin orang akan mengatakan, oh ini kan masih ada qorobah, ada kedekatan, ada hubungan darah dengan Al-Imam Husain. Pantas kalau mereka mengatakan semacam itu. Kita lihat sahabat-sahabat Imam Husain yang mereka tidak ada hubungan darah dengan Al-Imam Husain pun sama omongannya dengan kerabat dan keluarga Al-Imam Husain ibn Ali. Zuhair ibn Qain pun mengatakan, walaupun aku mati, badanku dionjak-injak oleh kuda, tubuhku berantakan, dihidupkan lagi sampai 1000 kali pun aku tidak akan meninggalkan diri. Orang seperti John, yang dia budak hitam yang baunya kurang sedap, mengatakan hal yang sama. Ketika dia disuruh pergi oleh Al-Imam Husain, apa jawabannya? Ya Imam Husain, aku ini budak hitam, aku kulitku kepingin putih di hadapan Rasulullah SAW. Bauku ini juga tidak enak. Aku ingin badanku ini semerbak yang bisa dinikmati oleh para malaikat. Dan itu kesempatannya hanya sekarang, ketika aku akan mati di sisimu. Sehingga nanti ketika aku bertemu dengan Rasulullah SAW, maka posisiku sudah berbeda. Bau badanku sudah tidak seperti ini lagi. Sebegitu mulianya John, niatannya, motivasinya, tekadnya semacam itu, sampai hanya John saja, selain Abul Fadl Abbas, hanya John saja yang wafatnya di pangkuan Al-Imam Husain ibn Ali. Padahal yang lainnya masih banyak orang-orang yang mulia, orang-orang yang bau badannya tidak seperti John. Tapi Al-Imam Husain melihat statusnya dia, orang-orang banyak menghina dia karena hitamnya, banyak dihina karena bau badannya yang kurang enak, banyak dihina karena dia seorang budak biasa. Tapi Al-Imam Husain ingin menunjukkan kepada kita, ikhwan dan akhwat sekalian, bahwa ketika dia bersama Al-Imam Husain, maka dia dimuliakan oleh Al-Imam Husain. Selain Abul Fadl Abbas yang masih ada hubungan kerabat dengan Al-Imam Husain, hanya John yang diperkenankan Al-Imam Husain mati di pangkuan Al-Imam Husain. Betapa mulianya John. Ini kalau kita lihat pelajaran yang bisa kita ambil dari orang seperti John. Makanya antum semuanya yang mungkin secara status sosial diremehkan oleh orang, profesi antum dianggap remeh oleh orang, secara intelektual pendidikan antum mungkin hanya lulusan
biasa-biasa saja, bahkan di bawah standar. Jangan kecil hati ketika di dalam pikiran dan hati antum terdapat kecintaan kepada Al-Imam Al-Husain. Antum lebih mulia dari orang-orang yang berdasi di luar sana, tapi mereka tidak mengenal Al-Imam Al-Husain. Ini pelajaran yang bisa kita ambil dari. Di sisi yang lain, kita juga lihat bahwa musuh-musuh Ahlul Bait sama seperti musuh-musuh yang pernah dihadapi oleh Al-Imam Husain ibn Ali beserta rombongannya. Mereka semuanya gila terhadap dunia. Antum melihat bagaimana orang seperti Umar ibn Sa'ad yang mereka tahu, dia tahu siapa Husain ibn Ali. Dianya sendiri tahu, dan sebelum berangkat ke Karbala pun sudah diingatkan oleh ibundanya, ibunya dia sudah ingatkan, jangan macam-macam dengan Husain ibn Ali. Kamu akan celaka. Jadi dia sendiri tahu siapa Husain ibn Ali. Dia juga diingatkan oleh ibunya sebelum kejadian Karbala. Tapi karena gila janji Ubaidillah ibn Ziyad yang akan merekomendasikan ke Yazid ibn Muawiyah untuk apa? Untuk mendapat kekuasaan di kota Rey. Rey ini satu tempat yang sangat menarik, makanya akhirnya didambakan. Dia rela untuk menjadi pembunuh Al-Imam Husain ibn Ali hanya untuk mendapatkan Rey. Akhirnya apa? Tidak dapat dua-duanya, la Rey wala ridhonya Allah, karena dia telah membunuh Al-Imam Husain ibn Ali. Jadi musuh-musuh Ahlul Bait sampai sekarang ini pun bisa kita yakinkan bahwa musuh-musuh Ahlul Bait itu karena kebanyakan karena silo terhadap apa yang berhubungan dengan dunia, materi. Tapi kita juga yakin, kita belajar dari sejarah masa lalu, bagaimana penghamba-penghamba dunia ini mereka sendiri satu dengan yang lain saling berkelahi, kawan dan akhwat sekalian. Antum lihat dalam sejarah Karbala antara Umar bin Sa'ad tadi itu dengan Shimir bin Dil Jausan, dua-duanya saling sikut-sikutan untuk apa? Cari muka di hadapan Ubaidillah ibn Ziyad. Ini menjelekan ini menjelekan ini untuk mendapat simpati Ubaidillah ibn Ziyad, sehingga dia dapat harta dan kedudukan yang tinggi. Itu pun bisa kita lihat sekarang. Jangan dikira bahwa orang-orang yang melarang kita untuk mengadakan acara-acara semacam ini mereka masing-masing juga tidak sikut-sikutan untuk mendapatkan upah. Ini sejarah selalu mengulang dirinya sendiri walaupun pelakunya beda. Makanya antum, kita semuanya dalam masalah ini tidak perlu kecil hati. Sayyidah Ummul Banin, Sayyidah Ummul Banin disebut dengan Ummul Banin karena 4 anaknya semuanya syahid di Karbala. Kita belajar dari 4 putra Ummul Banin, di mana di situ ada Ja'far, ada Abbas, Abdul Fadl Abbas tadi itu, ya. Terus ada Uthman dan ada Abdullah. Salah satu antek daripada Yazid, teman dekatnya Shimir, adalah Abdullah ibn Abil Mahal. Abdullah bin Abil Mahal ini dia keponakannya Ummul Banin dari saudaranya.
Ya. Karena dia anteknya dan punya kedudukan yang tinggi di pasukannya Yazid, pasukannya Ubaidillah ibn Ziyad. Akhirnya dia katakan kepada Shimir, wahai Shimir, tolong sampaikan untuk aku bisa bertemu dengan Ubaidillah bin Ziyad, dan ana kepingin minta surat aman. Karena ada dari bibiku ini yang dia ada di barisannya Husain ibn Ali. Dan bibiku tidak sendiri, di situ ada putra-putranya, jadi misanannya. Agar supaya Ubaidillah bin Ziyad memberikan surat, di mana dengan surat ini akan saya sebarkan ke para pasukan agar supaya mereka tidak menyerang bibi dan misanan-misanannya ini, sepupunya. Akhirnya dengan lobi-lobi yang dibawa oleh si Shimir, akhirnya dapat surat aman. Akhirnya si Abdullah ini mendatangi 4 putra Ummul Banin dan mengatakan kepada mereka, kalian sudah dapat surat aman dari Ubaidillah ibn Ziyad. Makanya kalian sekarang pergi, tidak mungkin akan diganggu oleh pasukan Yazid. Dikatakan jawaban keempat-empatnya secara tegas dan pasti. Mereka katakan, kita tidak butuh surat aman dari Ubaidillah ibn Ziyad yang terlaknat itu. Keamanan kami dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalaupun kami mati, maka mati kita dalam kondisi yang nyaman. Pelajaran buat kita, para pengikut Al-Imam Husain ibn Ali, tentu konsekuensinya berat. Gangguan dan gangguan akan menghadapi kita semuanya. Hanya saja kita belajar dari putra-putra Ummul Banin yang mereka semuanya siap menghadapi bencana walaupun sudah diiming-imingi zona aman dan nyaman. Berapa banyak kita dapati orang-orang yang mengatakan, mengklaim dirinya sebagai Syiatul Husain, Syiatul Ali, tapi asik di zona aman dan nyaman. Sementara Ja'far, Abbas, Abdullah, dan Utsman, putra-putra Ummul Banin, tidak mau di zona aman dan nyaman karena ego mereka sudah digadaikan untuk Al-Imam Husain ibn Ali. Dikorbankan semuanya untuk Imam Husain ibn Ali. Ini pelajaran juga buat kita semuanya. Pembelaan terhadap agama ini penting. Kembali ke masalah tadi. Kita perhatikan bahwa apa yang dilakukan oleh Al-Imam Husain, keluarga-keluarga beliau, dan sahabat-sahabat mulia beliau dalam rangka untuk membela agama. Karena aksi bela agama ini sering dipakai oleh banyak orang dari semenjak dulu sampai sekarang ini, mungkin nanti akan datang pun sama, menjadikan agama sebagai tameng kepentingan pribadi mereka. Kita sebagai pengikut Al-Imamul Husain, pengikut orang-orang yang syahid bersama Al-Imam Husain, harus tahu apa dan bagaimana membela agama. Jangan hanya ikut-ikutan. Oleh karenanya, untuk membela agama, yang benar-benar membela agama sesuai yang diajarkan Imam Husain beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, minimal ada 6 yang harus kita pahami. Yang pertama, kita harus mengenal agama dengan baik. Cara mengenal agama dengan baik apa? Melalui maksumin. Melalui maksumin. Kalau yang mengajarkan agama kepada kita bukan orang maksum, maka ada kemungkinan salah. Ketika ada kemungkinan salah, maka akhirnya apa nanti? Hanya lihat orang bergamis bersorban saja, oh berarti Islami.
Hanya ada orang bisa baca kitab saja, oh ini ulama. Oh karena ini bisa bahasa Arab, ini syekh besar. Kita tidak sesederhana itu. Sehingga apapun yang dilakukan tidak jelas tolok ukurnya. Lu kalau bisa bahasa Arab saja, Abu Jahal, Abu Lahab itu juga berbahasa Arab. Para musuh-musuh Rasulullah pun berjubah dengan sorbannya. Apakah terus mereka itu kita identikan dengan Islam? Negara-negara yang sekarang ini mengkhianati saudara-saudara kita di Palestina adalah negara-negara yang notabene Arab dan Islam. Apakah mereka layak mengatasnamakan Islam? Tidak. Mereka mengkhianati saudara-saudara kita di Palestina dan berpelukan mesra dengan Israel. Itu bukan Islam, itu munafik. Mau mengatasnamakan Islam, mau membela Islam, mustahil kita sokong, mustahil. Makanya kenali Islam dengan baik, yang pertama. Yang kedua, kita harus menjaga diri secara maksimal. Jangan sampai seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang gila materi tadi itu, sehingga siap membunuh Al-Imam Husain hanya karena hal-hal yang tidak baik. Antum lihat dalam penggalan ceramah Al-Imam Husain ibn Ali, antum perhatikan Imam Husain di akhir-akhir detik-detik terakhir ketika beliau mau syahid, salah satu penggalannya ada dua penyebab kenapa orang-orang itu memerangi Al-Imam Husain. Penggalannya dikatakan, faqad muliat butunukum minal haram wa tubi'a ala qulubikum. Sebab kalian memerangi diriku adalah muliat butunukum minal haram. Karena perut-perut kalian sudah kalian penuhi dengan barang-barang haram. Sehingga apa? Watubi'a ala qulubikum. Sehingga makanan haram tadi itu akhirnya menjadi stempel buat hatinya untuk tidak menerima kebenaran lagi. Hati-hati ikhwan dan akhwat, para pecinta Al-Imam Husain. Kita harus mikir makanan kita ini dari benda haram ataupun tidak. Haram tidak mesti harus homer, haram tidak harus babi, tapi pengkhianatan kepada saudara kita pun, menipu saudara kita, itu juga bagian dari haram. Hati-hati. Ketika makan haram, maka khawatirnya nanti kita akan menolak Al-Imam Mahdiul Muntadhar sebagaimana orang-orang itu menolak Al-Imam Husain ibn Ali. Kita harus waspada itu. Itu yang pertama. Penyebab yang kedua yang disinggung oleh Al-Imam Husain, istahwadha alaikumus syaitan. Ya. Setan telah memperdaya kalian karena apa? Fa'ansakum dzikrullah. Karena kita lupa untuk selalu mengingat Allah. Karena bisikan-bisikan setan akhirnya kita kurang zikir sama Allah. Kurang zikir akhirnya bikin hatinya keras. Walaupun Imam Husain dengan wajah yang begitu menarik, dengan akhlak yang baik, tidak ada lobang sedikit pun untuk melihat cacatnya Al-Imam Husain, baik zahir maupun batinnya, tapi karena hatinya keras tetap memerangi Al-Imam Husain ibn Ali. Hati-hati. Makan barang haram dan kurang zikir sama Allah. Ya. Makanya kita harus jaga diri. Yang selanjutnya, menerima sisi agama secara utuh. Ya. Jangan dipilah-pilah. Oh, agama yang ini enak, ya ikut. Kalau yang ini tidak enak, tidak ikut. Tidak bisa semacam itu. Harus berusaha semuanya. Ya. Yang selanjutnya, memperjelas motivasi kita. Niatan kita itu apa? Ya.
jihad membela agama itu niatnya apa? Kalau niatnya karena uang, karena posisi, karena popularitas, maka jangan sekali-kali mengatasnamakan agama. Siapapun, walaupun dia kitabnya banyak, walaupun dia sorbannya besar, walaupun juga jubahnya mentereng, jangan silau dengan itu semuanya. Karena Yazid juga punya ulama-ulama semacam ini, yang membuat cerita-cerita palsu sehingga acara Asyura, acara duka ingin dirubah menjadi acara senang buat para anak yatim dengan riwayat-riwayat bikinan yang mereka bikin. Dan ini hasil produk ulama-ulama bayarannya Yazid ibn Muawiyah, yang mereka juga bersorban, bahasa Arabnya juga bagus, kitabnya banyak dan pandai untuk berbicara. Kita sebagai pengikut Ali Husain tidak sederhana itu untuk memahami. Yang selanjutnya, ya, pasrah penuh terhadap syariat Allah, syariat Rasulullah dan pembawanya, yaitu Rasul dan para maksumin alaihi wasallam. Ini perwujudan dari pengamalan atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Ya, itu juga harus kita perhatikan. Jangan kita kotak-katik sendiri ayat dan riwayat. Hadis-hadis dari Rasulullah kita kotak-katik sendiri dengan nalar kita tanpa kejelasan rel yang jelas. Dan yang keenam, ikhwan dan akhwat sekalian, ini yang menjadi prinsip buat kita yang paling mendasar. Kalau pondasi itu paling mendasar sekali. Apa itu? Kita harus memahami dengan baik konsep tawalli dan tabarri. Kepada siapa kita berwilayah dan kepada siapa kita berlepas diri. Ini yang tidak dimiliki oleh orang-orang di luar sana. Kenapa kita melaknat? Itu munculnya dari sini. Ketika kita jelas bahwa kita hanya ikut Allah, hanya ikut Rasulullah dan ikut ulil amri, yaitu Amirul Mukminin Ali, Imam Hasan, Imam Husain sampai Imam Mahdi, ini jelas yang harus kita ikuti. Berarti siapapun yang menjadi musuh ini, maka kita harus berlepas tangan. Dan salah satu bentuk perlepas tanganan sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran adalah melaknat mereka. Tidak mungkin kita akan saya pro Allah tapi juga pro iblis. Saya pro Rasulullah SAW tapi juga pro Abu Jahal, Abu Lahab. Itu mustahil. Orang awam saja paham kalau saya harus taat sama ibu bapak saya berdasarkan argumen-argumen yang ada, cinta kepada beliau, ikut perintahnya beliau, apapun yang dikatakan harus saya ikuti, maka mustahil saya akan juga cinta kepada musuhnya ibu bapak saya. Atau orang ateis pun paham. Sehingga tidak ada dalam kamus kita bahwa Sayyidina Husain dibunuh oleh Sayyidina Yazid. Itu tidak ada dalam kamus Syiatul Husain. Atau yang lebih dibawanya lagi, bahwa Sayyidina Husain adalah orang baik. Cukup. Ya, pasti Sayyidina Husain adalah orang baik. Masa sih orang baik seperti Imam Husain tidak mungkin memaafkan mereka? Kan Imam Husain mewarisi Rasulullah, akhlak Rasulullah. Rasulullah kan pemaaf. Ya, Rasulullah kan pemaaf. Masa Imam Husain tidak memaafkan mereka? Kenapa kalian melaknat? Sementara Imam Husain pasti orang baik, orang sempurna, orang suci yang mesti memaafkan. Pertanyaannya sekarang,
Kalau kita mau bicara sekedarnya saja, kita katakan mana hebat Imam Husain dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu zat yang Ghafurur Rahim, zat yang maha pengampun, maha kasih dan sayang. Tapi Allah juga memiliki Al-Qahharu wal Jabbar. Allah juga murka. Kalau Allah zat yang maha Rahman Rahim dan banyak kesempurnaan-kesempurnaan yang lain, tapi ketika Allah murka berarti apa? Siapa yang salah? Karena sudah keterlaluan ini hambanya ini. Sama Al-Imam Husain adalah mensifati ataupun mewarisi sifat Rasulullah yang pemaaf. Tapi ketika Al-Imam Husain yang pemaaf gitu sekali marah, ini apa? Yang salah adalah si pelakunya. Sama seperti Sayyidah Zahra. Sayyidah Zahra itu ibu yang baik, umat yang baik, putri Rasulullah yang baik, semuanya kesempurnaan ada pada Sayyidah Zahra. Sayyidah Zahra tidak pernah marah. Tapi kalau ketahuan dalam sejarah bahwa Sayyidah Zahra marah, itu bukti bahwa yang dimarahi itu sudah sangat-sangat keterlaluan. Sampai orang baik seperti itu marah. Allah zat yang maha sempurna dan baik semacam itu murka, itu kalau tidak sangat durjananya si hamba ini. Nah, konsep tawali dan tabarri, ikhwan dan akhwat sekalian, ini adalah konsep yang konsekuensi dari al-imamah, kepemimpinan, yang itu prinsip kita. Makanya imamah yang antum semua yakini, termasuk imamah Imam Husain ini, menghantarkan kita kepada tawalli dan tabarri. Makanya Al-Imam Ja'far ibn Muhammad As-Shadiq alaihi ma'afdur salatu wassalam, beliau menjelaskan halil iman illal bughdu wal hub, illal hub wal hub. Apakah iman itu selain tidak dipenuhi, selain apa? Cinta ataupun benci. Karena tawalli dan tabarri, benci dan cinta itu fitrah. Antum nggak bisa membunuh rasa benci antum, sebagaimana antum tidak mungkin bunuh rasa cinta. Itu jelas. Ya. Sama tawalli dan tabarri itu otomatis akan muncul, dan itu pembeda antara seorang mukmin dan orang munafik. Yang penting tawalli dan tabarri akan menjadi positif ketika, sekali lagi, kita harus mengenal siapa yang harus diwilayahi. Nanti akan muncul siapa yang harus ditabarri, siapa yang harus kita jadikan sebagai pemimpin, dan siapa yang kita musuhi karena membenci pemimpin-pemimpin kita. Ini yang jelas kita harus pastikan, sehingga tidak ada kata untuk mengatakan bahwa Al-Imam Husain baik, ini juga baik, atau mencari-cari pembenaran agar supaya kita tidak melaknat Yazid ibn Muawiyah. Tidak mungkin semacam itu. Tapi yang jelas bahwa kita pengikut Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, pengikut Sayyid Ali Khamenei hafizahullah, kita juga tidak mengumbar laknatan. Kita hanya melaknat kepada orang-orang yang benar-benar secara terbukti, secara argumen dan realita dia layak untuk dilaknat. Tapi yang masih dalam polemik, kita tidak mungkin akan melaknat. Ini yang harus kita pegang. Dan yang terakhir, kalaupun mereka tanya bahwa kenapa mesti harus tepuk-tepuk dada, kita jawab, memang tepuk-tepuk dada apa salahnya? Yang dilarang oleh agama adalah melukai diri.
Dan itu sepakat, hatta kita pengikut Al-Imam Ali Khamenei hafizahullah juga tidak setuju dengan orang-orang Syiah yang bacok-bacok kepalanya. Itu bukan Syiah kita, dan itu tidak pernah diajarkan oleh para maksumin alaihi wassalatu wassalam. Dan Syiah kita berbeda dengan Syiah itu. Tapi kalau hanya sekedar menepuk dada, ini hanya ekspresi kesedihan saja. Toh tidak akan menyakiti. Anak kecil saja tidak nangis kok nepuk-nepuk dadanya dirinya. Tidak menyakiti. Saudara-saudara kita di Banser, saudara-saudara kita menjadi TNI, juga ada yel-yel yang menepuk dada. Kenapa tidak dipermasalahkan? Sementara kita ketika mengenang Al-Imam Husain menepuk dada secara wajar, tidak menyakiti, anak kecil pun tidak sakit menepuk dadanya. Kenapa dipermasalahkan? Ini karena kebodohan atau kedengkian kepada Al-Imam Husain ibn Ali. Itu yang jadi masalah. Dan tidak ada penyebab lain kecuali kalau tidak karena banyak kurangnya zikir atau perutnya penuh dengan barang haram. Hanya kemungkinan dua itu saja. Dan kita buktikan bahwa Al-Imam Husain adalah sosok yang sangat pecinta seperti Rasulullah SAW. Terbukti bahwa Imam Husain datang membawa saudara-saudaranya, membawa istrinya, membawa kerabatnya perempuan-perempuan. Itu semuanya bukti bahwa Imam Husain tidak mau untuk melakukan kudeta. Hanya orang-orang hasut saja mengatakan Husain gila kedudukan dan melakukan kudeta. Hanya orang-orang bodoh yang mengatakan Imam Husain ingin perang. Lu membawa pedang itu buat orang Arab itu biasa. Sama seperti di sini dulu, zaman dulu orang kemana-mana bawa keris, bawa celurit, bawa apa itu biasa. Sampai sekarang pun orang bawa khanzar ataupun Zambia kalau di Yaman itu biasa, itu menunjukkan laki. Sehingga beliau juga bawa pedang. Tujuan Imam Husain ke Karbala bukan menyambut kematian. Tujuan Imam Husain bukan mau perang. Tapi Imam Husain ingin menunjukkan kepada umat bahwa saya akan membela agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pun dalam ceramah-ceramahnya. Lihat ceramah pertama Imam Husain, lihat ceramah kedua Imam Husain, ceramah ketiga Imam Husain, sampai ceramah keempat Imam Husain. Imam Husain menunjukkan pada mereka bahwa aku ini putranya Fatimah, aku putra Rasulullah, aku ini begini. Ente jangan bunuh saya, nanti dapat celaka. Itu sudah ditunjukkan kepada Imam Husain. Itmamul hujjah, menyempurnakan argumen agar mereka tidak terjerumus kepada azab Allah. Itu kasih sayangnya Imam Husain. Bahkan ketika Imam Husain sudah terkapar, beliau masih meneriakkan, hal min nasirin yansuruni, masih adakah orang yang menolongku? Imam Husain tidak ngemis kasih sayang, tapi ini teriakan Imam Husain dalam rangka masih terbuka buat kalian untuk menolong aku agar supaya mendapat ridhonya Allah dan ridho Rasulullah, sehingga bisa ada kemungkinan masuk surga. Itu menunjukkan kasih sayang Imam Husain, bukan kebencian Al-Imam Husain. Tapi hanya orang-orang hasud saja yang selalu mencari kelemahan-kelemahan Al-Imam Husain ataupun ingin menutupi kekurangan para musuh-musuh Al-Imam Husain. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai pecinta-pecinta sejati Al-Imam Husain ibn Ali, dan kecintaan ini insya Allah kita bawa sampai mati. Dan ketika kita berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berjumpa dengan Sayyidah Zahra alaiha wassalam, berjumpa kepada Al-Imam Amirul Mukminin, kita tunjukkan walaupun kita ahli maksiat, wahai manusia-manusia suci, tapi ketahuilah di dalam hati dan pikiran kami terdapat sedikit kecintaan kepada Al-Imam Husain. Dan ini yang insya Allah akan mensyafaati kita nanti di akhirat kelak. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk dapat menziarahi Al-Imam Husain di dunia dan mendapat syafaat beliau di akhirat kelak. Kita memohon kepada Allah agar supaya acara-acara semacam ini bisa sedikit menghibur hati sahibul asri wal zaman Al-Imamul Mahdi yang sekarang ini sangat-sangat berduka. Ya Rabbal Husain bihaqqil Husain isfi sadral Husain biduhuril hujjah min wuldil Husain.
Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.